Tapi tadi dia masih coba mancing untuk ini Be. Mancing untuk one-one. Yakin gua. Karena ya Cloud itu kan tipikal hero yang malah paling dominan di side lane kan. Bahkan Bigetron Alpha juga sempat mention bahwa mereka tuh malah Brands ini memang didedikasikan sebagai Cloud di side lane, di gold lane gitu loh. Gue lupa. Gue tadi salah. Apa. Gue bilang kan GP itu untuk si Rainbow. Ah. Untuk AYE, salah untuk Rainbow maksudnya. Untuk Rainbow. Iya, Rainbow Iya, tuh kan. Salah gua. Bruno. Bener kan? Hero-nya Iya. makin kecil kan? Iya, makin kecil dan Ranger. mengarah ke arah hanya 2 pilihan. Makanya tadi kita sempat bilang di tier yang paling pertama adalah Bruno. Yang di bawahnya Bruno aja tipis-tipis itu adalah Roger. Di bawahnya lagi ada Celin. Celin. Iya. Bener. Karena quick draw-nya kan Itu kalau misalnya clean nembak-nembak Uranus meledup, Yep. Pak. Bener Pak, Bener-bener mengerikan banget. kabelnya terbakar-bakar Pak ya. Yes. Cuman tetap lagi ada If, tapi di EVOS Legend mereka punya Claw. Cuman ada 2 cover Pakito dan juga ada Chow. Ini akan sangat-sangat mengerikan sekali antara counter-counterannya. bahkan samping-sampingan ya. Di Iya. XP lane bakal diisi sama Ripo, Martin juga bakal mengisi ke Golden dengan Chow. So kita bakal melihat langsung aja komennya di spam. Alright, ini EVOS Roar atau Auto BTR win. BTR win. Program to win. Program Iya. to win. Oke, langsung saja penentuan upper bracket ditentukan oleh EVOS Legends kali ini. Akankah mengamankan poin dengan penuh atau tidak? Dan Alright. bakal kita lihat pergerakan udah menuju ke arah jungle dari seorang Versik. Dan bahkan Matt mau coba untuk melakukan cutting dan tidak jadi sepertinya. Oke, Ada technical issue. ada technical issue Oke. di awal-awal. Seperti biasa, waktunya kalian titip-titip salam. Sok, kita mau bacain ya. Sok, Ayo, atuh, 40 ya. KB. Hadir. apa itu? Ini benar-benar bahaya untuk Besok terakhir soalnya Pak. EVOS tuh abis lawan Bigetron besoknya lawan Raja Pemuncak itu. klasemen. Lawan Anarki Hoshi lagi penentuan untuk bisa mendapatkan top 2 di dalam klasmen. Nah, sekarang kita balik lagi menuju game ya. Oke, tapi kalau kali ini yang satu Little Wonder diamankan oleh seorang Brands, tapi Brands belum berhasil mendapatkan buff terlebih dahulu. Dari RKT mencoba untuk menyicil sedikit demi sedikit cicilan yang dimiliki oleh seorang Versik di Purple Buff. Oke, Ripo udah mulai masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Evo. Sedikit lagi ditinggalin aja Kupanya. Kupanya masih bisa menyicil-nyicil ke arah Purple Buff. Tapi Purify. Versik sudah hadir untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff tersebut. Oke, agak sedikit struggle untuk seorang Versik, tapi Luminaire kali ini di arah mid lane bakal coba untuk lebih sabar dan menanti pergerakan dari tim musuhnya. Sedangkan Clover, ingat, Clover dulu menggunakan Esmeralda di arah mid lane. Cukup berbahaya ketika Esmeralda digunakan Clover, Profesor. Betul sekali, kita tahu sendiri bahwa bagaimana hero-hero yang dulu ada di bagian mid lane magical damage mainkan sekali lagi oleh seorang Clover walaupun dia mengisi di bagian gold lane. Yes, benar banget. Tapi di sisi lain, Ripo mencoba untuk bertahan seorang diri tanpa ada pengawal. Sedangkan Versik bakal coba untuk dapetin satu buah gold, Shield. gold truck namanya. Ya? Iya, dari shield tersebut. Sementara untuk Rek tertinggal Rek. sendirian. Akankah dia berhasil bisa-bisanya mengeluarkan trap untuk bisa menjauh dari cengkraman player Bigetron Alpha. Tapi anti-base secara bottom lane bakal coba ditendang begitu saja. Meanwhile, Brands bakal fokus dapetin gold buff dan juga turtle-nya seperti ini. Kali ini Versik di arah top lane membuat space yang cukup luas untuk seorang Brands mencoba untuk mendapatkan turtle-nya. Akankah ada contest dari tim EVOS Legends? Karena gua lihat tidak ada sama sekali yang bergerak dan mendekati pergerakan dari turtle-nya. Oke, hampir aja Oji, hampir aja. Oke, Lelenya gak kena di depan sana. Berhasil coba di-cover begitu saja. Anti-Mace, ingat. Masih level 4. Damage-nya sudah sakit. Bahkan terkena satu buah slow. Satu Lele gak kena karena seorang Rainbow. Tapi kayaknya Luminaire gak mau masuk. Ih, berbahaya sekali. Masalah itu di dalam rumput. Kita nggak tahu di dalam rumput ada siapa aja nih. Sekalinya Luminaire masuk, tahu-tahu Lelenya nggak bisa keluar lagi. Ini akan sangat berbahaya untuk EVOS Legends gitu. Oke, tapi kali ini RKT menggunakan hero tanker yang lucu. Apakah masih menjadi kutukan RKT kalau hero lucu ini bakal membawa kemenangan untuk EVOS Legends, Prof? Waduh, apalagi Polpan ya, Popol Kupa yang mana memberikan tekanan dengan trap-trapnya juga. Dan kalau misalkan dari Open Vision, mereka memainkan Selena dan juga Popol Kupa. 6 trap langsung ada di Land of Dawn di bagian river dan tentunya untuk membuka vision dari EVOS Legends, memberikan space farming bagi seorang Versik dan lihat Bisa Luminaire. gitu ya. Lihat tuh garotenya. Bersih banget loh, Pak. Itu player Selena baru tuh kalau Itu kayak gitu. Itu player Selena dan bahkan Versik dengan respect ada warrior boost yang dimiliki. Kita melihat di sini 8.400 gold dimiliki Bigetron Alpha. Lebih unggul, tergigit di arah top lane. Ripo bakal coba dipasang tapi sepertinya Ripo mengejar Knock Astray. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan Ripo still survive. Flicker telah digunakan, bakal coba dipasangkan. Satu hit terakhir ternyata gak berhasil. Ripo berhasil
kabur di arah top lane. Sedangkan itu di arah bottom lane anti-match berhasil ditumbangkan lagi dan lagi Pak Mulu. Iya, di tempat lainnya anti-match menjadi korban pertama dalam pertempuran ataupun match pembuka kita di hari ini. Tapi Abyssal Arrow-nya masih nabrak ke arah monster jungle, udah ada satu Void Crystal dikeluarkan juga memberikan sedikit efek slow di bagian atas seperti tadi untuk Versik. Bisa mengambil sedikit lah untuk shield dari turretnya ya. Alright, sedangkan itu 3 player dari tim Bigetron Alpha di arah top lane bakal coba untuk bergerak menuju ke arah Evil Legends. Dan bahkan dari Clover sendiri melakukan rotasi untuk di arah mid lane, melakukan clearing minion. Kenapa Versik di arah top lane? Karena Versik butuh pundi-pundi gold. Versik butuh gerobak-gerobaknya. Dan bahkan kalau Versik ini bakal sedikit tertinggal kalau dia terlalu lama di laningnya, Profesor. Ya, bahkan Turtle udah mulai di setup dan lihat di belakang versi udah mulai datang. Oke, langsung ada Libatism bersama dibuka dengan World Manipulation dan lihat dua Dragon yang bangun banget Turtle diamankan oleh tim Bigetron Alpha. Teriak-teriak sudah dikeluarkan oleh tim Bigetron Alpha kali ini, Profesor dan juga Papulu. Iya, itu yang kita udah wanti-wanti di awal. Udah banyak yang siap untuk kedatangan dari Versik loh. Pakito ada, Chow ada, dan itulah buktinya. Bukti yang sangat nyata. Dua F-Dragon yang cukup baik, bahkan dari Rainbow mengcounter di arah top lane agar seorang Clover tidak bisa keliling di arah top lane. Di-freeze, dibekukan seperti hati dia, Pak. Buset dah Pak ya, di bagian bawah ini dia inisial yang dilakukan oleh Evos Legend mulai terdikir ke arah matnya. Tapi masih memiliki darah yang sangat-sangat tebal mengakibatkan matnya masih sustain untuk di lane-nya. Cuman untuk Rek berhasil mengikis ke arah outer turret yang ada di bottom lane. Oke, tapi ternyata berhasil mendapatkan kali batis itu Wave Dragon Purify masih ada di setelah RKT. Seberapa darah terang, tapi salah kayak kali ini gak berhasil dapetin point kill bersama dengan Rainbow dan juga Matt. Di dual France bakal difokuskan untuk mendapatkan satu buah farmingan. Lele ke arah Luminaire, dapat ke arah seorang Brans. Masih kabur dengan Cyclone Ice ya kali ini. Timing dan juga kalkulasi yang tepat dari El Profesor Luminare. Tapi di bagian tengah sedikit lagi outer turret ataupun center turret yang ada di dalam lane of down ini bisa diambil. Hanya saja kedatangan dari pemain Bigetron Alpha tepat waktu Abyssal Arrow-nya hampir aja tadi. Oke, kali ini Wave Dragon telah dikeluarkan ke arah yang salah. Tapi masih coba dikejar oleh seorang Brans ditumpangin begitu saja. Oh my god. Permainan yang luar biasa dari tim Bigetron dan bahkan anti-match ya kali ini masih berhasil kabur. Luminaire gak bisa kemana-mana, gak punya mana juga. Lihat short skill berapa banyak yang sudah keluar, Profesor dan juga Pak Pulu. Iya, tapi itu adalah buying time yang luar biasa dari Evos Legends bagaimana mereka bisa memanfaatkan anti-mage yang dikejar-kejar di arah bottom lane menggunakan Purify terkena dari Way of Dragon tapi di top lane. Lihat bagaimana Rek merontokkan semua turret milik teman-teman Bigetron Alpha. Ya, Clover bahkan di depan sana seperti ada pertukaran posisi di mana Reki yang berhasil dan Anti-Match masih berhasil kabur dari jungle. Anti-Match player 300 juta emang gak boleh, tapi dua Dragon harus dikeluarkan oleh seorang Lumina dan harus lubangin di arah mid lane. Tidak ada penjagaan ketat, tapi lihat dari arah belakang, siap menusuk dari belakang. Akankah sakit menghujam jantung para pemain dari tim Bigetron Alpha? Iyo, ini dia Palistar mulai lompat ke bagian depan tapi Clovernya mendapatkan damage yang begitu banyak. Sementara Matt di bagian belakang udah ada Blazing Jambet yang langsung aja memberikan damage tapi belum cukup besar damage-nya. Terlalu sedikit terburu-buru dan pinter banget kalkulasi dari Versik. Tadi gue mikirnya kenapa dia nggak pakai mirror image dan masuk ke belakang, tapi ternyata mirror image-nya untuk world manipulation. Yap, itu dia. Real world manipulation menjadi salah satu hal untuk menggagalkan itemnya, Prof. Ya bahkan ini unik banget untuk Rainbow, bahkan lihat dia bikin Oracle di first item dengan memanfaatkan real world manipulation yang punya absorb damage sekarang. Ya, jadi jatuhnya kayak Buat ini. ngelindungin dia daripada Selenanya Luminaire, jadi dia nggak bisa disolokin sama Luminaire. Ataupun mendadak ada Blazing Blade ke belakang gitu loh. Iya. Wah. Ada sedikit defense dan juga Aregan yang cukup baik. Permainan yang luar biasa, tapi Matt jarak bottom lane agak sedikit struggle. Bakal coba digigit sedikit demi sedikit, tapi lelenya nggak berhasil tergigit. Meanwhile, ada Clover Brute Force juga ini sih. penting banget untuk seorang Ripo. Nah ini nih yang aku suka nih, sekarang tuh pemilihan item itu nggak cuma item damage doang, tapi item defense di awal-awal game, early game kayak gini bener-bener dibutuhkan gitu loh. Tapi ini benar-benar tandanya Luminaire, Clover itu respect banget sama Ripo. Kenapa? Karena dengan adanya satu buah Brute Force, itu cara satu mengantar Paku itu adalah dengan decoy-decoynya. Tapi Versik masuk dengan Blessing duetnya! Blessing duet 15 miliar dengan penambahan 1 poin, tapi kayaknya masih berhasil kabur. Dua Dragon langsung dikeluarkan begitu saja, hormat di arah belakang. Berhasil menambahkan 1, masih mau lebih. Triple kill, Luminaire! Oh my god, berhasil mendapatkan 3 poin, bahkan berhasil harus tumbang dengan
Garotenya. Itu dia kualitas dari Luminaire, sudah bisa kita lihat dengan Selenanya. 3 poin kill barusan semuanya hadir dari Luminaire. Mark yang ada di atas kepala dari teman-teman Beginner Alpha tentu tidak bisa dihindari lagi. Trapnya connect semuanya, langsung dicakar. Garotnya Soliter jadi makanannya. Tapi ternyata Counter Strike dikeluarkan dari bottom lane untuk Red dan juga Clover. Ini masih pagi, San. Masih puasa. Udah disuruh teriak-teriak. Astaga. Udah disuruh makan lele. Disuruh makan lele, ngeri juga. Nah, Sandura sudah diamankan kali ini oleh Rainbow Papulung. Iya, dipaksa makan lele ya Pak ya mereka tadi. Tapi di bagian atas sana Matt-nya bisakah berjuang seorang diri dikeroyok dengan 2 orang sekaligus seperti ini. Tapi 1 hit terakhir, what? Malah langsung hilang Selenanya. Shutdown didapatkan, tapi lihat di arah mid lane dari Clover bakal coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal coba dipasangkan keadaan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dengan Purify-nya. Tapi di arah mid lane harus ditahan dan sepertinya Clover merelakan begitu saja. Dibandingkan harus ditukar dengan dirinya, dia bakal coba tukar dengan 1 buah turret. Karena Selena untungnya dari Bigetron Nafas sudah hilang juga. Tapi hilangnya Selena tadi udah menimbulkan sekitar 280 gold untuk Matt sendiri. Wow. Untuk Matt sendiri. So Matt bakal punya item yang lebih dominan daripada Clovernya. Well mungkin Clover udah punya brute force, tapi untuk 1v1 ahead-nya kalau kita ngomongin dari gold lane, lihat. Matnya udah OTW Blood of Despair. Wah langsung OTW BOD dia bro. Sedangkan dari Brance juga ini menuju ke arah Berserker Fury. Dari Versik yang udah menuju ke arah Golden Staff. Dan kalau kita lihat dari posisi seperti ini, Blood of Despair sudah diamankan. Ini bakal berat banget untuk tim EVOS kalau coba dia memaksakan keadaan mendapatkan Lord. Tapi lihat damage-nya besar banget ke arah belakang dari Ripo. Masih mau lebih kenakan sering keluarkan, tapi lihat Luminaire-nya. Kali ini belum mengeluarkan 1 buah lele, tapi anti-match. Membait tank dengan cukup baik. Tidak ada Purify. Dicolek begitu saja Bubbler terhormat. Dari Bigetron sudah mulai memasuki. Man mencari celah. Berjalan seorang PC. Manipulasi satu dibuka. Luminaire ke arah belakang. 1 poin diamankan. Udah ada hilang dan bahkan Versi mencoba mengadu Retribution. Dan Versi dua berang dia fight dari seorang Aman. Retribution dan fight dari seorang Bros mengamankan dan bahkan kehilangan panjang poin. Ini bencana untuk EVOS Legends. Yap, setup yang udah mereka lakukan ternyata berhasil digagalkan. Tapi di bagian bawah anti-match-nya berjuang seorang diri. 1, 2, 3, 4 di belakang sana. Udah kayak mau orang yang jemuran. Langsung dikejar habis-habisan. Hilang sudah Uranusnya di bottom lane. Memaksakan hal yang tidak perlu dipaksakan. Walaupun kita tahu sendiri Ripo tadi dalam keadaan dia terkena poking damage yang terlalu tinggi. 4 lawan 5 posisinya. Tapi dalam keadaan di mana real world manipulation-nya menutup jalan dari Lord untuk EVOS Legends. Hal ini jadi rugi bagi EVOS Legends sendiri. Dan satu hal yang gue lihat, terlalu berlama-lama bermain di tengah world manipulation. Iya. Jadi dia nggak langsung menuju ke arah belakang agar Rainbow yang menutup sendiri. Bukan masalahnya bukan nunggu habis, tapi Rainbow-nya yang nutup sendiri. Dipaksa ditutup. Permasalahannya anti-match doang yang ada di belakang. Yes, dan itu itu nggak absorb cukup. damage-nya nggak cukup. Gak cukup karena Rainbow juga tahu dia bikin Oracle. That's why dia bikin Oracle. Sedangkan duel Dragon bakal dikeluarkan karena seorang anti-match dipaksa begitu saja. Dan harus Lord Manipulation dikeluarkan. Membuat para pemain dari EVOS Legends kali ini konter kaca di arah inhibitor turretnya. Untungnya masih Lord yang menjadi unggul. Belum ada Enchant, belum ada Roar dari Lord itu sendiri. Iya, dan Lordnya pun langsung berhasil ditekan. Lordnya berhasil dihilangkan. Luminaire setengah darah lagi. Sementara Rek juga harus memajukan ke arah kupanya. Ripo memberikan damage yang begitu mengakitkan dan juga gangguan yang menyeramkan. Mereka masih memasakkan di arah bottom lane dengan damage yang besar dikeluarkan seorang Clover. Bahkan Bigetron kali ini memberikan pressure yang berat di 2 lane yang berbeda. Di arah bottom lane pun mereka berhasil mencoba mendorong, tapi sayangnya EVOS Legends terlalu kuat. Yap. Untuk sekarang dengan Lord yang masih belum di-enhance, mereka masih berhasil untuk mempertahankan base-nya. Kehilangan hanya 1 inhibitor turret, tapi di bagian atas ada sebuah pergerakan dari Ripo-kah yang akan bisa digagalkan oleh EVOS Legends, tapi ternyata tidak. Ripo-nya masih bisa balik, tapi di bagian bawah ada teriakan kita dengar. Abyssal Row-nya connect ke arah Rafaela, tapi belum ada yang mau maju ke arah depannya. Gak ada yang berani masuk karena ini Brance punya stack, tapi lihat Voice-Up karena belakang berani bisa dibuka begitu saja. Sama damage diterima, tapi ternyata kehilangan 2 player dari Bigetron. Apa? Blazing duet yang baik. Di situ Rainbow benar-benar bertahan seorang diri, dia buka, dia pencet-pencet. Kayak ya udah nggak bisa lagi, apapun yang gue lakukan gue pasti tumbang. Dan dia menahan 1 buah flickernya untuk nanti. Masih ditahan loh. Dan kalau misalkan ngeliat dari damage dealt-nya, lihat Versik pelan-pelan menyusul ke arah Matt. Langsung 2 kali blessing duet tadi membuktikan bahwa damage yang dihasilkan sama Versik udah tinggi. Mereka harus berhati-hati dari Bigetron Alpha, nggak boleh keculik. Lele langsung ke arah Brans, lihat langsung menuju ke arah Brans. Fokus semuanya dengan trap dan juga Garotnya Soliter. Brans tumbang. Shutdown didapatkan dari Luminaire, masih memaksakan karena sedangkan Clover menuju ke arah seorang mid. Ripo mencoba untuk mendefense, tapi para pemain dari tim EVOS Legends masih mau lebih. EVOS Legends mau dapetin turret. Ripo nggak bisa dibuka. Mortar Ripo sudah keluar. Brans dengan yang baik. Versik pun ditumbangin. Matt
Matt ini ganteng dan jago, tapi sedangkan itu Clover mencoba bertahan diri dari sana. Tidak setuju untuk mundur terlebih dahulu. Lihat para pemain dari tim Bigetron Alpha memukul mundur dengan baik. Knockout strike-nya harus miss. Clover di belakang, udah gak ada Purify, masih coba dihajar. Anti-Mage harus mundur, sedikit demi sedikit dipaksakan, di-cutting sama Matt-nya. Lihat, Matt-nya bahkan tidak cukup baik. Bahkan anti-Mage sangat mal, dua harus hilang. Tersisa Lumina pun hilang. Clover, tersisa seorang Clover. Ini bencana. Udah ada poin kristalnya tadi dikeluarkan. Mereka mendadak berdua. Holy Healing maju ke bagian depan. Poin kristal dikeluarkan, berharap efek slow-nya bisa langsung diberhentikan Esmeralda-nya. Thanks to Kaye dan Rainbow, si slow effect-nya benar-benar jadi double trouble dan lihat langsung dibuka remote manipulation-nya. Persiknya, dia memancing Ripo ngeluarin knockout strike-nya. Dan ternyata knockout strike-nya miss digocek dengan satu buah mirror image. Jiggle-nya. Lihat jiggle-nya, ditahan mirror image-nya. Dia nggak langsung mundur ke arah belakang. Tapi pas dia lihat Ripo ngangkat ketek, langsung dia gunain mirror Asli, image-nya. intens banget dari kedua belah tim mencoba untuk menghindari bagaimana caranya mereka mengeluarkan mekanikal yang tinggi. Namun dibalas dengan dodge mekanikal yang tinggi juga. Lord yang kedua ini bisa jadi taruhannya. Siapa yang akan mendapatkan Lord yang kedua kali ini? Oke, ini game 1 udah begini ya Allah. Ya ampun. Seru banget. Yuk, 3 Asli. match yuk kita hari ini yuk. Ya. Bareng-bareng yuk ya. Tapi Bigetron Alpha kali ini berada di posisi yang lebih unggul dibandingkan dari tim Evo Legends. Ripo bakal coba untuk kebuka begitu saja. Matt ini harus diperhatikan dengan cukup baik. Karena Matt bisa nge-kick siapapun dan bahkan dia selalu berada di arah rumput. Dia memang mencari ke seorang Percy. Tapi dia nggak boleh juga terlalu birahi masuk ke belakang tanpa ada pengawalan dan kalkulasi. Clover seorang diri. Ternyata Clover melakukan hal yang salah. Buat manipulasi dan keluarkan Percy di depan sana. Rainbow menerima damage tambahan. Tapi ternyata lihat semua damage yang terima itu adalah sebagai K-Ting. Dan lihat pertukaran 2 untuk 1. K-Ting yang baik dari seorang Rainbow. Matt mencoba untuk melakukan cutting. Bahkan melakukan tiga. Oh my god. Baru pengen melakukan freestyle dulu bro. Udah dipotong dengan Abyssal Arrow yang pinter banget pemikiran dari Illuminer. Luar biasa sekali, tapi Lord terbuka bebas. Ini akan menjadi kesempatan untuk Bigetron Alpha. Mereka yang menggunakan di bagian bawah. Match-nya satu hit terakhir. Masih bisa kabur. What? Masih ada Soserbu dan bahkan dikejar RKT masih mau lebih. Surpo lagi. Matt, ganteng-ganteng robot. Kali ini berhasil kabur. Pergerakan yang luar biasa. Dikejar oleh ganteng-ganteng macan, tapi ternyata sang macan kalah ganteng kali ini. Oh my god, 2 kali absorb damage menyelamatkan daripada nyawa Matt. Kalau tadi hilang 4 lawan 5 posisinya, walaupun ada Lord yang kedua, Bigetron Alpha gak bakal bisa nge-push ke arah mid lane atau bahkan ini bitter turret. Tapi sekarang 5 lawan 5 ditambah Lord dan juga Super Minion. Game yang pertama ini, apakah bisa di-defend oleh EVOS Legends? Oke, sedangkan itu Brand sudah punya immortality dari top lane sana. Dari mau memasangkan seorang PS dengan satu mengenalkan serangan menuju ke arah belakang. Sam sudah hilang, kayak depan sana. Oh, depan itu, satu hit terakhir, Persik pun tumbang. Tidak ada Persik untuk defense kali ini. Ini bencana. Lihat, oh my god, anti-match sudah hilang. Hilang 3. Ini bencana betul untuk EVOS Legends. Para Bigetron, tersisa seorang Elegan dan juga Clover gak mampu bisa menahan semua damage yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Sudah bisa dipastikan poin game pertama untuk tim Bigetron Alpha. Ini bencana. Tidak ada yang tumbang di last fight dari Bigetron Alpha. Kemenangan mutlak game pertama untuk sang robot. Terpick off 1 demi 1 bukanlah hal yang bagus ketika malah sebenarnya gameplay pick off itu dari EVOS Legends. Popol Kupa, Selena adalah 2 tipikal hero yang bisa memberikan efek stun dengan sangat luar biasa dan bahkan melakukan poking damage dalam sebuah teamfight. Memaksa Bigetron Alpha teamfight dengan quantity yang kurang. Tapi dengan dibalikin playstyle-nya